Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok satu akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang pengukuran tekanan. Di kelompok satu ini ada saya sendiri, Tengku Rama Pamuda, dengan NIM 121130114. Yang kedua ada Muhammad Fajar Dia Ulhak dengan NIM 121130113. Yang ketiga ada Alvin Haryanto dengan NIM 121130119. Selanjutnya ada Habib Furqon 121130161. Selanjutnya ada Muhammad Alfarza Fadila dengan NIM 121130133. Yang terakhir ada Michael Sapi Ronaldo dengan NIM 121130150. Materi pertama ada dasar pengukuran tekanan. Jadi tekanan ini adalah gaya persatuan luas yang diterapkan pada sebuah permukaan. Satuan untuk tekanan ini adalah pascal atau PA. Tetapi tekanan juga sering diukur dalam bar C atau atmosfer. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan yaitu adalah sifat benda, misalnya massa jenis atau elastisitas, luas permukaan dan gaya yang diterapkan. Contoh aplikasi tekanan adalah pengukuran tekanan dalam industri, pengukuran tekanan darah dalam kedokteran, dan penggunaan tekanan dalam ilmu kedirgantaraan. Adapun prinsip-prinsip pengukuran tekanan. Pertama ada prinsip Pascal, tekanan dalam fluida, gas atau cairan di semua arah sama dan ditransmisikan tanpa perubahan ke segala arah. Selanjutnya ada tekanan statis versus dinamis. Tekanan statis mengacu pada tekanan yang dihasilkan oleh bobot fluida, sedangkan tekanan dinamis adalah tekanan yang dihasilkan oleh gerakan fluida. Yang ketiga ada prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli ini menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran fluida, tekanan, dan ketinggian potensial. Yang terakhir ada hukum hidrostatik. Tekanan dalam fluida bergerak tidak berubah kecuali dengan kedalaman fluida. Oke, selanjutnya di sini ada transducer pengukur tekanan. Di sini ada Bourdon tubes. Jadi di sini ada konsep dasarnya. Di sini konsep dasarnya itu ada empat. Yang pertama itu bentuk tabung logam melengkung membentuk dasar operasi. Yang kedua, ketika tekanan diterapkan pada tabung, tabung akan meratakan atau melengkung. Yang ketiga itu perubahan bentuk ini ditransfer melalui mekanisme penggerak untuk menggerakkan jarum indikator pada skala pengukuran. Terakhir itu ada prinsip kerja bergantung pada perubahan bentuk elastis tabung logam sebagai respon terhadap perubahan tekanan. Selanjutnya di sini ada diagram atau diafragma. Jadi di sini ada prinsip operasinya. Pertama itu terdiri dari membran tipis elastis yang menekuk atau meregang saat tekanan diterapkan. Yang kedua itu perubahan dalam bentuk diafragma diubah menjadi pembacaan tekanan melalui perangkat pengukur yang terhubung. Yang terakhir itu prinsip kerja bergantung pada elastis membran dan perubahan volumetrik yang terjadi saat tekanan diterapkan. Selanjutnya, transducer pengukur tekanan. Yang pertama ada kapsul dengan konstruksi dan operasi terdiri dari dua membran elastis yang ditempatkan berdampingan dan diisi dengan fluida atau gas. Ketika tekanan diterapkan, salah satu membran akan memuai, sementara yang lainnya akan mengkerut. Mengubah perubahan volume ini menjadi pembacaan tekanan. Membran dapat terbuat dari berbagai bahan elastis seperti karet, silikon, atau logam yang fleksibel. Terhubung dengan perangkat pengukur tekanan
yang menerjemahkan perubahan dimensi kapsul menjadi pembacaan tekanan yang sesuai. Selanjutnya ada below atau penutup belerang. Struktur dan prinsip kerja. Yang pertama, terdiri dari lipatan-lipatan logam yang fleksibel yang membentuk struktur berongga. Kedua, ketika tekanan diterapkan, lipatan-lipatan ini bergerak untuk meregang atau menekuk, lalu mengubah gerakan ini menjadi pembacaan tekanan. Ketiga, material lipatan dapat terbuat dari berbagai logam seperti stainless steel atau aluminium, tergantung pada persyaratan aplikasi. Yang keempat, perubahan dalam volume ruang berongga di dalam penutup belerang diukur untuk menentukan tekanan yang diterapkan. Baik, yang selanjutnya adalah melanjutkan mengenai transducer pengukuran tekanan lain, yaitu potensiometer. Potensiometer memiliki prinsip kerja yaitu untuk mengukur perubahan resistansi listrik pada elemen potensiometer pada saat tekanan diterapkan. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan resistansi. Perubahan posisi wiper potensiometer dapat menyebabkan perubahan resistansi yang dapat diukur. Bukan hanya itu, lalu potensiometer juga memiliki keunggulan. Yang pertama adalah sederhana, harga yang murah, dan memiliki sensitivitas yang cukup baik. Akan tetapi, potensiometer memiliki kekurangan juga, yaitu rentan terhadap keausan mekanis dan perubahan resistansi akibat lingkungan eksternal. Yang selanjutnya adalah magnetik. Magnetik sendiri memiliki prinsip kerja, yaitu menggunakan perubahan medan magnet untuk mendeteksi tekanan. Untuk perubahan medan magnet sendiri terjadi pada saat ketika tekanan diterapkan, material magnetik dalam sensor mengalami perubahan yang terdeteksi oleh perangkat membaca. Untuk keunggulannya sendiri, tidak ada kontak fisik antara elemen sensor, sehingga lebih tahan terhadap keausan dan kerusakan mekanis. Magnetik cocok untuk digunakan di lingkungan di mana kontaminasi atau keausan adalah sebagai masalah utama. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai optikal. Optikal memiliki prinsip kerja untuk mengukur perubahan intensitas cahaya yang diteruskan dan dipantulkan melalui media optik pada saat tekanan diterapkan. Yang selanjutnya adalah perubahan intensitas cahaya. Perubahan optik dalam sensor akibat tekanan dapat menghasilkan perubahan dalam intensitas cahaya yang dideteksi oleh sensor optik. Untuk keunggulannya sendiri yaitu untuk optikal sendiri tidak ada kontak langsung dengan media yang diukur, sehingga bebas dari keausan mekanis dan tidak rentan terhadap efek korosif. Dan optikal juga cocok untuk diaplikasikan di mana kebersihan dan keamanan sangatlah penting, serta di lingkungan yang sangat keras. Baik, masih melanjutkan mengenai materi transducer pengukur tekanan lain. Ini mana selain 3 submateri sebelumnya, terdapat juga yaitu yang keempat yaitu induktansi. Yang dimana prinsip kerja dari induktansi ini yaitu mengukur perubahan induksi pada induktor saat tekanannya diterapkan. Perubahan induksi sendiri merupakan sebuah perubahan geometri induktor atau material ferromagnetik dalam sebuah sensor mengubah induktasi yang dideteksi sebagai perubahan dalam impedansi atau frekuensi. Pada induktans sendiri memiliki keunggulan, yang dimana keunggulan pertama yaitu responsif terhadap perubahan tekanan yang cepat dan memiliki akurasi yang baik. Keunggulan kedua yaitu cocok untuk aplikasi di lingkungan yang keras atau di mana kontaminasi dan korosi menjadi masalah. Keunggulan yang ketiga yaitu rentan terhadap pengaruh medan magnet eksternal. Keunggulan yang keempat yaitu tidak memerlukan kontak fisik langsung dengan medium yang diukur sehingga tahan terhadap keausan mekanis. Dan serta keunggulan yang terakhir yaitu memerlukan elektronik tambahan untuk mengelola sinyal yang menghasilkan pembacaan tekanan yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu ada kapasitas, yang dimana prinsip kerja dari kapasitas ini sendiri yaitu dengan mengukur perubahan kapasitansi pada kapasitor saat tekanannya diterapkan. Yang dimana perubahan kapasitansi sendiri merupakan sebuah perubahan jarak antara plat kapasitor
atau sifat dielektrik dalam sebuah sensor, yang dimana sensor mengubah kapasitansi yang dideteksi sebagai perubahan dalam tegangan atau frekuensi. Pada kapasitansi sendiri memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan pertama yaitu sensitif terhadap perubahan tekanan yang kecil dan memiliki respon yang cepat. Keunggulan kedua yaitu cocok untuk aplikasi di lingkungan di mana kebersihannya dan isolasi listrik yang penting. Keunggulan yang ketiga yaitu rentan terhadap perubahan suhu dan kelembaban yang signifikan. Keunggulan yang keempat yaitu tidak memerlukan kontak fisik. Kelebihan yang keempat yaitu tidak memerlukan kontak fisik langsung dengan medium yang diukur, sehingga bebas dari kehausan mekanis. Serta keunggulan yang terakhir yaitu memerlukan sirkuit elektronik tambahan untuk kalibrasi dan interpretasi sinyal tekanan. Oke, kita di kesimpulan. Jadi terdapat 5 kesimpulan dari hasil pembahasan tadi. Yang pertama itu ragam metode pengukuran. Terdapat beragam metode pengukuran tekanan yang meliputi penggunaan Bourdon, tubes, diaprak, kapsul, dan bellows, serta pendekatan non-kontak seperti potensiometer, magnetik, dan optikal. Yang kedua, keunggulan beragam, seperti metode pengukuran memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Misalnya, Bourdon, tubes, dan diaprak cocok untuk aplikasi di lingkungan yang kasar, sementara kapsul dan bellows lebih cocok untuk kondisi di mana tekanan harus diukur di kedua sisi membran atau di ruang yang terbatas. Terus ada yang ketiga, teknologi non-kontak. Penggunaan teknologi non-kontak seperti potensiometer, magnetik, dan optikal menawarkan keunggulan tertentu, termasuk kebebasan dari kehausan mekanis dan respon yang cepat terhadap perubahan tekanan. Kesimpulan yang keempat, faktor lingkungan dan aplikasi. Pemilihan metode pengukuran tekanan harus memperhatikan faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, kehausan, serta persyaratan aplikasi seperti resolusi, akurasi, dan kecepatan respon. Yang kelima, pengolahan sinyal. Sebagian besar metode pengukuran tekanan memerlukan pengolahan sinyal tambahan menggunakan perangkat elektronik untuk menghasilkan pembacaan tekanan yang akurat dan dapat dibaca oleh pengguna. Oleh karena itu, pemahaman tentang prinsip operasi dan kalibrasi diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja sensor tekanan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.